Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel yang berjudul Wanita Miskin Bertemu Presidir Tampan. Di episode 23. Tetesan hujan perlahan membasahi bumi. Dari jendela ruang kerjanya, Alex masih memandangi keluar jendela. Meskipun kini kaca jendelanya dipenuhi tetesan air hujan yang sangat deras dan membuatnya tidak dapat melihat apapun di luar sana. Tapi ia tetap menunggu Jenny melintas, meskipun sudah sejak siang tadi. Hingga malam kini ia tetap tidak melihat Jenny melintas, bahkan jika hanya sebuah bayangannya. Jenny, Alex menunduk sedih. Kenyataannya jika cinta pertamanya telah menikah dengan pria lain, membuat luka dalam hatinya semakin lebar. "Sampai kapan kamu mau berdiri di sana?" tanya Agung yang datang dengan secangkir teh panas yang kini diletakkannya di atas meja kerja Alex. "Jennyku masih hidup, ayah, percayalah padaku." Suara itu terdengar menyakitkan bagi Agung. Ia masih tidak mempercayai ucapan putranya, tapi melihat Alex yang seperti telah kehilangan separuh jiwanya, membuatnya berharap jika Jenny masih hidup. Namun ia melihat jasad Jenny dan Jaden dengan mata kepalanya sendiri, dan tidak mungkin Jenny masih hidup. "Besok kembalilah ke rumah ibumu. Berada di sini hanya akan membuatmu perlahan menjadi gila, Alex." Agung tidak tahu bagaimana caranya membuat Alex mengerti. Agung berpikir membiarkan Alex kembali ke Indonesia setelah sekian tahun kepergian Jenny, maka Alex akan melupakannya. Namun semenjak kedatangannya kembali ke Indonesia, Alex justru semakin terhanyut dalam pikirannya akan Jenny yang dianggapnya yang masih hidup. Untuk itu, Agung menyuruh Alex kembali ke Amerika, di mana ibunya tinggal di sana. Mungkin akan menyembuhkan luka di hati Alex. "Aku tidak akan pergi kemanapun sebelum aku membawa Jenny kembali bersamaku," jawab Alex yang tegas, menegaskan jika ia tidak akan pergi kemanapun, meskipun ayahnya memintanya untuk kembali tinggal bersama ibunya. Alex kemudian pergi meninggalkan ayahnya, yang kini berteriak memanggil namanya, namun Alex mengabaikannya. Di lain tempat, Jenny dan Andreas segera berlari ketika hujan tiba-tiba saja turun dengan deras, membuat baju mereka seketika menjadi basah. Jalan yang berpasir membuat Jenny dan Andreas kesulitan untuk berlari menuju mobil mereka. Hingga ketika mereka memasuki mobil, baju mereka sudah basah kuyup dan tidak ada satu sudut pun yang tidak terkena tetesan air hujan. Mereka kemudian tertawa saat menyadari penampilan mereka kini. "Eyelinarmu luntur, kamu terlihat seperti hantu sekarang," goda Andreas tertawa. Jenny lantas dengan cepat melihat ke arah cermin dan menyeka sisa tinta hitam di bawah matanya. "Sayang sekali, aku memakan waktu hingga 1 jam untuk membuatnya," gerutu Jenny kesal. "Itukah sebabnya kamu sangat lama keluar kamar tadi pagi?" Jenny mengangguk, malu, tapi Andreas tertawa dan mengusap rambut basah Jenny. "Matamu tetap indah meski tidak menggunakan garis mata," ucap Andreas tersenyum. "Sungguh?" tanya Jenny. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Jenny kemudian mendekatkan wajahnya pada Andreas yang mulai gugup kini. "Kalau begitu, bisakah kamu menyuruh Veronica berhenti mengusikku?" tanya Jenny sambil mengedipkan matanya, berharap jika Andreas akan luluh dan menuruti pemerintahnya. Tapi di luar dugaan, bukannya menurut, Andreas malah menunjukkan ekspresi jengkelnya kini. Karena ternyata di balik senyum menggoda dan tatapan mempesona itu hanya sebuah rayuan agar dirinya mau memberhentikan Veronica. Saat kemudian Andreas tersenyum penuh, arti membuat Jenny seketika menjadi gugup. Andreas selalu dapat membalikkan keadaan dengan sangat mudah.
Tidak, dia akan tetap menjadi gurumu. Setelah itu, ia dapat menjadi asistenmu. Ia sangat kompeten, ucap Andreas dengan penuh semangat. Mimpi buruk, gumam Jenny lemas. Andreas kemudian meraih selembar tisu dan menyeka sisa eyeliner yang luntur di bawah mata Jenny. Tubuh Jenny kembali membeku. Setiap sentuhan lembut yang diberikan Andreas menyentuh hatinya yang terasa lemah kini. Matanya tidak dapat melepaskan wajah Andreas yang dengan telaten menyeka wajah Jenny yang terkena lunturan eyeliner. Mari kita pulang, ajak Jenny. Suaranya terdengar bergemetar. Jenny sangat gugup karena wajah Andreas berada sangat dekat dengan wajahnya. Andreas kemudian melihat arlojinya yang basah dan waktu sudah hampir tengah malam kini. Maka ia pun menyalakan mesin mobilnya meninggalkan pantai menembus derasnya hujan. Hujan sangat deras, dapat terasa jika angin juga berhembus dengan kencang. Mobil Andreas melaju menembus lebatnya hujan. Saat keluar dari area pantai, ada segerombolan orang di tengah jalan, sehingga Andreas harus menghentikan mobilnya. Kini ada salah satu pria dari gerombolannya itu yang menghampiri mobil Andreas dan mengetuk kaca mobilnya. Jenny mulai ketakutan kini dan mencengkram lengan baju Andreas yang masih basah. Jendela terketuk lagi sehingga Andreas perlahan menurunkan kaca mobilnya meski ia juga merasa risau dengan siapa pria yang kini menghadang jalannya. Ada apa, Pak? Tanya Andreas hati-hati. Pria itu berbadan tegap dengan kumis tebalnya membuat wajahnya sangat garang. Perasaan risau kini semakin menyelimuti hati Jenny dan Andreas. Terlebih pria itu memegang kapak besar. Sebaiknya jangan lewat sini, ada pohon tumbang hingga jalan tertutup, ucap pria itu dengan suara ramah menghilangkan kecemasan yang sejak tadi menghantui Jenny dan Andreas. Apa ada jalan lain, Pak? Tanya Andreas. Ini satu-satunya jalan utama, lebih baik cari penginapan dekat sini saja, saran pria sebelum pergi meninggalkan mobil Andreas. Kini Andreas dan Jenny saling menatap bingung. Jalan tertutup, jadi mereka harus menginap dengan baju basah seperti ini. Tidak ada pilihan lain selain menginap. Jenny dan Andreas telah sampai di penginapan. Tempatnya sangat kecil dan sederhana. Bahkan ranjangnya terlihat sangat sempit. Namun ini satu-satunya penginapan yang ada. Ganti pakaianmu dulu, jangan sampai masuk angin, ucap Andreas karena baju yang mereka kenakan masih meneteskan air. Aku tidak punya baju ganti, jawab Jenny. Sejujurnya ia sudah sangat kedinginan, namun ia tidak mungkin melepaskan pakaiannya begitu saja. Andreas kemudian mencari sesuatu yang bisa mereka kenakan, namun Andreas hanya menemukan satu jubah mandi dan sebuah handuk di dalam lemari penyimpanan. Pakai ini cukup tebal. Andreas menyerahkan jubah mandi kepada Jenny. Dengan ragu, Jenny meraihnya karena ia sudah sangat tidak tahan dengan rasa dingin yang membuatnya menggigil. Setelah itu, Jenny segera ke kamar mandi dan mengganti pakaiannya dengan jubah mandi. Kini tubuhnya lumayan hangat, namun jubah mandi yang dikenakannya sangat kecil hingga memperlihatkan pangkal paha Jenny. Andreas yang sangat merasakan suasana mulai berbeda segera memalingkan wajahnya dan segera memasuki kamar mandi tanpa berkata apapun. Setelah keluar dari kamar mandi, Andreas hanya mengenakan sehelai handuk yang menutupi bagian bawah tubuhnya. Otot perutnya yang kekar terlihat dengan jelas dan berbaris rapi seperti sebuah balok yang tersusun sejajar. Belum lagi otot lengan Andreas dan juga bahu bidangnya yang rasanya seluas samudra membuat Jenny ingin sekali menyandarkan wajahnya di sana. Oh Tuhan, pikiranku tidak akan bisa jernih jika Andreas berpenampilan seperti itu. Jenny baru akan menurunkan pandangannya ke bawah.
Tapi sepertinya Andreas menyadari mata nakalnya, sehingga Jenny langsung memalingkan wajahnya. "Apa tidak ada jubah mandi lagi?" tanya Jenny untuk menghilangkan rasa canggungnya. "Jangan salah mengerti, hanya ini yang dapat aku kenakan." Jenny mengerti, ia hanya mengangguk dan kemudian memalingkan wajahnya kembali sebelum ia hilang kendali. Rasa kantuk kini menghinggapi mereka, namun Andreas tidak berani menyentuh tempat tidur dan begitu pun dengan Jenny. Ia hanya duduk di tepi ranjang yang tidak besar ini. "Tidurlah, ini sudah larut, besok pagi kita baru akan kembali," ucap Andreas. "Kamu tidak tidur? Aku akan tidur di lantai." Di luar masih hujan deras dan udara terasa sangat dingin. Tidak mungkin Jenny membiarkan Andreas tidur di lantai dengan udara sedingin ini. Mungkin Andreas akan sakit. Maka dengan sedikit pertimbangan, akhirnya Jenny meminta Andreas untuk tidur di sebelahnya. "Tidurlah di sini bersamaku, Andreas," ucap Jenny menepuk ranjang tepat di sebelahnya. Wajah Jenny seketika berubah menjadi lain. Mungkinkah Jenny mengajaknya tidur bersama? Andreas merasa berpikir dengan keras sampai Jenny menyadari kalimat yang diucapkannya. Mungkin membuat Andreas salah mengerti. "Maksudku," lidah Jenny menjadi kalu kini. Bagaimana ia bisa mengatakan hal semacam itu? "Jenny, mungkin Andreas akan mengira kamu menggodanya. Dasar gadis bodoh." Jenny memaki dirinya sendiri dalam hati. Dan kini suasana bertambah canggung. "Maksudku, kamu akan sakit jika tidur di lantai. Tidurlah denganku." Jenny mengedipkan matanya yang tidak terasa gatal, namun kalimat tadi bukan sebuah alasan. Ia malah memperburuk ketegangan di antara mereka. "Tidurlah denganku." Oh Jenny, kebodohanmu sungguh mutlak. Andreas kemudian berjalan perlahan ke sisi lain tempat tidur dan duduk di sebelah Jenny. Kaki mereka masih menggantung di atas lantai, sedangkan mereka tidak saling memandang sama sekali. Sampai suara petir yang terdengar seperti menghantam hatam penginapan mereka, membuat mereka terperanjak dan akhirnya saling memeluk erat karena rasa takut. Suara gemuruh terus bersambut seperti paduan suara di atas langit yang menggelegar sampai Jenny dan Andreas menyadari jika mereka saling memeluk kini, dan sedetik kemudian mereka saling menjauh. Udara yang dingin tidak lagi terasa dingin, melainkan berubah menjadi panas kini. Bahkan kening mereka berkeringat. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" Andreas berpikir karena suasana ini membuatnya hampir tidak bernapas sekarang. "Terima kasih." Andreas menoleh saat Jenny tiba-tiba saja berterima kasih padanya. Ia sedikit bingung mengapa Jenny tiba-tiba saja berterima kasih padanya. "Kamu sangat baik pada keluargaku. Terima kasih banyak," ucap Jenny kembali. "Keluargamu adalah keluargaku sekarang," jawab Andreas, membuat hati Jenny tersentuh dan menghangat. "Tapi pernikahan kita adalah sebuah kontrak yang memiliki batas waktu. Bukankah kita sudah sepakat untuk saling tidak membatasi diri?" Andreas terlihat tidak senang kini. Andreas hanya membuat peraturan baru, bukannya menghilangkan kontrak di antara mereka. Tapi Jenny tidak berani mengatakannya secara langsung dan memutuskan untuk diam. Dan bagiku, pernikahan tetaplah sebuah pernikahan. Kini Jenny menoleh dan menatap Andreas lekat. Pernikahan adalah sebuah pernikahan, dia bilang. Lantas apakah itu artinya kontrak di antara mereka sudah tidak berlaku lagi? Jenny terus bertanya dalam hati. "Kita masih memiliki waktu beberapa bulan lagi sampai saat itu tiba. Jika tidak ada cinta di antara kita, maka kita tidak dapat berpisah dengan baik-baik," ucap Andreas tersenyum. Rasanya sungguh mudah Andreas mengatakan hal seperti itu. Artinya jika hanya aku yang jatuh cinta padanya, maka kontrak akan tetap berjalan. Hanya saja aku pasti terluka. Jenny seketika merasa sedih. "Maka lebih baik kita tidak perlu bermain api, Andreas. Aku takut kehilangan hatiku," ucap Jenny.
Ia kemudian berbaring dan menutupi dirinya dengan selimut tipis dan tidur dengan membelakangi Andreas. Andreas merasa menyesal kini. Harusnya ia tidak membahas akan perpisahan jika ia sendiri tidak berniat berpisah dengan Jenny. "Aku lebih baik kehilanganmu," bisik Andreas setelah memeluk Jenny dari belakang. Jenny hanya diam tanpa mengucapkan apapun dan memejamkan kedua matanya, membiarkan kehangatan tubuh Andreas memeluk, menghangatkan dan juga hatinya. Cinta tidak datang dengan waktu yang begitu singkat, Andreas. "Kamu mungkin hanya terbawa suasana," ucap Jenny lagi. Tapi Andreas tidak membalasnya dan malah mempererat pelukannya. Mungkinkah Andreas telah jatuh cinta padanya? Hati dan pikiran Jenny dipenuhi dengan pertanyaan, bagaimana sesungguhnya perasaan Andreas padanya. Andreas begitu perhatian padanya. Sikapnya perlahan menghangatkan, tapi Andreas mengatakan perpisahan dengan mudahnya, membuat ia tidak dapat menemukan satupun jawaban dari semua pertanyaan yang muncul di benaknya. Mungkinkah cinta dapat datang dengan waktu sesingkat itu di hati Andreas? Atau mungkin ia hanya sebenarnya telah jatuh cinta pada Andreas dengan waktu sesingkat ini? Bersambung. Terima kasih banyak telah mendengarkan Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol like beserta komentar sebanyak-banyaknya. Tunggu episode selanjutnya. Bye-bye.